Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kita diberikan kesempatan untuk mengisi hari-hari yang dimana hari-hari tersebut sangat-sangat dianjurkan melakukan amalan soleh. Karena amalan soleh yang dilakukan di hari-hari awal 10 Dzulhijjah ahabbu ilallahi, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan tersebut adalah kasratu dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan a'dhamu dzikri ta'allumuddin, dan zikir yang paling besar adalah mempelajari ilmu agama, karena manfa'uhu muta'addiyah, karena manfaatnya itu muta'addiyah, bukan berdampak pada dirinya sendiri saja, tapi juga berdampak kepada yang lainnya. Dia bisa mengajarkannya, dia bisa menyebarkannya. Beda halnya kalau dia hanya zikir saja. Zikir dengan menyebutkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini dampaknya kepada dirinya sendiri saja. Nah, kita lanjutkan pembahasan Qawaidul Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masih melanjutkan bait yang sebelumnya tentang hukum asal pada perintah dan larangan itu hutim, yaitu kalau perintah wajib menjalankannya, kalau larangan wajib meninggalkannya. Kecuali di sana ada sorif, ada yang memalingkannya dari makna asal. Dari makna asal. Kita ketahui bahwa di antara pemalingnya adalah dalil dari Al-Quran maupun dari nas, dari hadis. Sudah kita berikan contohnya kemarin. Kemudian dalil berikutnya yang memalingkannya adalah ijma'. Nah, kalau Rasulullah SAW bersabda tentang Nabi SAW zajaroh, dalam riwayat yang lain naha ansyurbi qa'iman, Rasulullah melarang minum berdiri. Nah, akan tetapi datang hadis-hadis yang lain yang menunjukkan Rasulullah pernah minum berdiri. Di antaranya tatkala dia minum apa? Air Zam-Zam. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zam-Zamin fasyariba wa huwa qaimun. Maka di sini para ulama ijma tentang apa? Tentang bolehnya minum berdiri, meskipun yang afdol itu adalah duduk. Kemudian Imam Nawawi juga mendatangkan asar dari sahabat di dalam Riyadhus Shalihin yang menunjukkan bahwa bolehnya apa? Minum dalam keadaan berdiri atau sambil berjalan. Jadi larangan yang sebelumnya yaitu naha atau zajaro itu apa? Masrufun, dipalingkan. Yang dia asalnya adalah wajib atau haram meninggalkannya. Nah, kemudian pemaling yang ketiga adalah perintah dan larangan yang mengarah kepada adab. Jika ada perintah atau larangan tapi dia mengarahnya kepada adab, maka perintah tersebut hukumnya mustahab, kemudian larangan tersebut hukumnya makruh. Ini kaidah yang disebutkan oleh Al-Usuliyah. Berarti pemalingnya di sini adalah al-adab. Banyak sekali contohnya di mana Rasulullah SAW pernah melarang kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir.
alladzi la yajri. Maka air yang tergenang tersebut tidaklah menjadikan kencingnya orang di situ itu menjadi apa? Menjadi najis. Karena akan dilihat nanti dari sisi apa? Dari sisi launuhu au ta'muhu au launuhu ta'muhu rihuhu. Nah, ini ada 3 pemaling yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian berikutnya kata penulis, wa kullu ma rutiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fahuwa nadmun yajlu. Nah, ini juga salah satu sharif, yaitu pemaling dari makna apa? Dari makna wajib. Kata penulis, setiap yang ada disebutkan keutamaan padanya tanpa ada kalimat perintah, maka dia adalah sunnah secara jelas. Jadi kalau sekiranya ada suatu amalan tapi tidak ada perintahnya di situ, maka itu menunjukkan apa? Mustahab. Seperti contohnya man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangun masjid, banallahu fil jannah baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya apa? Rumah di surga. Contoh dalam disebutkan di sini al-fiqhu. Al-fiqhu dalam agama bukan wajib. Meskipun datang di dalam suatu hadis yang menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama baginya. Di sini tidak ada apa? Tidak ada lafaz perintah yang menunjukkan wajibnya tafaqquh fid din. Maka hukum asal tafaqquh fid din itu apa? Itu wajib. Ini tafaqquh ya, yaitu mendalami agama. Bukan belajar agama. Beda antara apa? Antara tafaqquh dengan apa? Dengan thalibul ilmi. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang berkaitan apa? Yang berkaitan dengan akidahnya, yang berkaitan dengan muamalahnya. Nah, seseorang yang belajar, ada yang dia tafaqquh, ada yang dia hanya sekedar tahu untuk mengamalkannya. Kalau seseorang yang yang hanya sekedar ingin tahu yang berkaitan dengan akidahnya, manhajnya, kemudian muamalahnya, dia seorang pedagang mungkin butuh tahu tentang halal dan haram mengenai apa? Perdagangan. Maka ini wajib dia mempelajarinya. Nah, beda lagi kalau sekiranya seorang thalibul ilmi yang dia tafaqquh, ingin mendalami ilmu agama, dia pelajar nahwu shorof, kemudian balago, mantik dan yang lainnya, untuk bisa apa? Bisa mengistimbat sendiri, bisa melahirkan hukum sendiri, maka ini hukumnya apa? Sunnah. Bukan wajib. Demikian juga dalam hal mengurusi anak yatim dan membantu orang lain dalam kesusahan. Ini apa? Ini hukumnya mustahab. Sebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Rasulullah, aku dan yang mengurusi anak yatim hakada, demikian di dalam surga. Diangkat tangannya, kemudian diisyarahkan dengan sababa, ini sababa, jari telunjuk, kemudian ini jari wusta. Wa farraja, dan dia apa? Merenggangkan keduanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengurusi anak yatim memiliki apa? Keutamaan. Yaitu bersama Rasulullah di Jannatul Firdaus dan sangat dekat kedudukannya. Ini keutamaan. Tapi tidak ada apa? Tapi tidak ada imaratul wujub, yaitu perintah
tentang wajibnya mengurusi anak yatim. Dalam satu hadis disebutkan pula, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa nafasa ini melepaskan, membebaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya kelak di hari kiamat. Ini keutamaan. Karena di sana kita tidak mampu lagi menggaji orang untuk membantu kita. Tapi hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini tidak ada lafaz amr, lafaz perintah, maka di sini mengarah kepada mustahab. Yaitu mustahab hukumnya membantu orang lain, baik itu yang kesulitan dalam hal dia memiliki utang atau dalam hal dia tidak memiliki makanan di rumahnya karena lagi musim corona, dia di PHK dan yang lainnya. Maka si kaya itu sunnah baginya untuk membantu yang lemah dan yang miskin. Jadi disebutkan dalam suatu hadis, man nafasar rahman min kibalil yaman. Nafasar rahman min kibalil yaman. Yaitu apa? Pertolongan Ar-Rahman datang dari sisi Yaman. Bukan jiwa Ar-Rahman, itu dari sisi Ar-Rahman. Karena nafasa di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah melepas atau mendatangkan pertolongan. Nah, bait-bait yang kita bacakan ini semuanya berkaitan dengan apa? Dengan kaidah al-usuliyah. Karena arah pembahasannya itu pada dalil. Pada dalil. Dan ini pembahasannya lebih luasnya itu di mana? Di kitab al-usuliyah, kitab usul fikih. Bukan di qawaidul fiqhiyah. Jadi penulis ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia tidak menyusun sebagaimana susunan yang lain, kitab-kitab yang lainnya, tertib. Karena apa? Dia sebutkan di syarahnya bahwa dia ini menemui qawaidul fikih dimasukkan tanpa disusun dengan rapi. Seperti susunan kitab yang lain, seperti kitab Al-Asbahu wan-Nadhair yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, ini tersusun rapi. Al-Qawaidul Kubra, Al-Khamsa, kemudian setelah itu Al-Qawaidul Muttafaq 40 kaidah, kemudian Al-Qawaidatu Al-Mukhtalaf itu 60 kaidah, kemudian setelah itu baru Dawabitul Fiqhiyah. Nah, wa kullu fi'lin nabi jurrida an amrihi faghiru wajibin badah. Setiap perbuatan nabi yang kosong dari perintahnya maka tidak wajib. Ini juga pembahasan tentang usuliyah, tentang usul, yaitu apa yang berkaitan dengan sunnah atau hadis. Dan dia adalah dalil yang kedua setelah apa? Setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, kan tetapi ulama al-usuli memperinci di sana tentang apa? Tentang ahwal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada takrir Nabi, ada sifat khuluqiyah wa akhlaqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu diperinci agar kita tahu mana yang menjadi dalil dan mana yang bukan dalil, yang tidak ada kewajiban kita mengikutinya. Kita tahu bahwasanya di sana ada sunnah yang haram kita ikuti, seperti puasa wisol, kemudian nikah lebih dari 4, kemudian nikah hibah. Ini adalah khususiyah, perbuatan yang khusus bagi Rasulullah
dan tidak ada kewajiban kita mengikutinya. Secara umum mengenai aqwal, mengenai perkataan-perkataan Nabi SAW, dia adalah hujjatun muttafaq, hujjah yang disepakati untuk diterima dan dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil. Karena Allah berfirman dalam surah An-Najm itu, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa. Lihat ini, di sini ada ma mausul. Afwan, di sini ada ma nafi. Ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya. Di sini tufidul umum. Dari sisi apa? Nakiro fi siyaki nafi. Mana nakirohnya? Nakirohnya adalah yantiku, yaitu fi'il mudhari atau al-af'al fi quwwatin nakiroh, yaitu menempati posisi nakiroh. Kemudian datang atau disebutkan dalam siyak nafi, maka dia memberikan faedah umum. Apa itu? Seluruh perkataan Nabi SAW itu bersumber dari wahyu, bukan bersumber dari apa? Dari hawa nafsu. Kalau wahyu berarti apa? Hujjatun mustadallun bihi, yang dijadikan dalil dengannya. Ini kalau apa namanya? Kalau dia aqwal, kalau dia ucapan. Nah sekarang kalau sekiranya dia adalah al-af'al, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi, maka di sana ada perincian. Ada perincian yang kita akan perincikan di bawah ini. Nah, perbuatan Nabi SAW ada 3 macam. Perbuatan yang sifatnya taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri. Peribadatan, penghambaan. Karena Nabi SAW adalah seorang hamba yang dia memiliki kewajiban untuk sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hanya saja aku, kata Rasulullah, hanyalah seorang hamba, maka katakanlah abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Nah, karena dia seorang hamba yang memiliki kewajiban taqarrub, penghambaan, melakukan penghambaan diri, maka ada di sana yang menjadi kekhususan. Ada pula yang boleh kita mengikutinya. Seperti yang kita sebutkan tadi mengenai puasa wisol. Ini apa? Ini haram kita mengikutinya. Adapun perbuatan-perbuatan yang lainnya yang bukan menjadi kekhususan, maka di sana ada dalil umum yang apa namanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Seperti dalam surah Al-Hasr, kemudian surah-surah yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa saja yang datang dari Rasulullah, maka ambillah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, perbuatan yang bukan ibadah. Perbuatan yang bukan ibadah, yang sifatnya itu jibiliyah. Dia seorang manusia, butuh makan, butuh berpakaian dan yang lainnya, butuh melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, tidur, duduk, berjalan, berdiri dan yang lainnya. Maka di sana ada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah. Ikutilah suri toladan tersebut. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang sifatnya penjelasan terhadap perintah, maka hukumnya mengikuti perintah tersebut. Jadi kalau sekiranya dia menjelaskan perintah wajib di dalam Al-Quran, maka kewajiban kita mengikutinya.
Contoh tatkala Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Sementara Allah tidak menyebutkan bagaimana tata cara salat, waktunya kapan, berapa rakaat, bacaannya apa. Ini tidak dijelaskan. Maka datang Rasulullah menjelaskannya baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Apa yang dengan perkataan? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Rasulullah mempraktekkan salat di atas mimbar, lantas dilihat apa? Oleh para sahabat. Jadi kalau sekiranya perbuatan tersebut perintah yang sifatnya sunnah, maka penjelasan Rasulullah pun kita mengikutinya, itu hukumnya adalah sunnah. Wa in yakun mubayyinan lil amri fal hukmu fihi hukmu mudzakal amri. Ini keadaan yang ketiga. Jika perbuatan Nabi sebagai penjelas suatu perkara, maka hukumilah padanya perbuatan dengan perkara tersebut. Jadi kalau dia menjelaskan perkara yang mustahab, maka mengikutinya juga mustahab. Kalau wajib, maka wajib juga. Dan seterusnya. Demikian juga dalam hal membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala tidak memperincinya, hanya memerintahkan saja. Khudh min amwalihim shadaqah yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Maka penjelasan Rasulullah mengenai harta apa saja yang diambil, berapa haul dan nisabnya, ini wajib kita mengambilnya. Demikian juga perintah haji. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait, kewajiban manusia bagi manusia berhaji ke Baitullah, tapi tidak dijelaskan tata cara haji. Maka datanglah Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara haji kalian dariku. Maka Rasulullah satu kali seumur hidupnya dia melakukan haji, yaitu dikenal dengan Hajjatul Wada. Nah, adapun perkara yang sunnah seperti salat di belakang maqam Ibrahim. Salat di belakang maqam Ibrahim sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim musalla. Maqam di sini adalah tempat berdiri. Karena dia ismul makan min qama yakum. Bukan maqam menurut bahasa Indonesia. Itu makam. Bukan maqam. Nah, jadi ayat ini berkesesuaian dengan Dengan ide Umar bin Khattab untuk menjadikan Maqam Ibrahim itu musalla, tempat sholat atau sutroh bagi musallin. Nah, sholat di belakang maqam Ibrahim tatkala selesai tawaf ifadah atau tawaf yang lainnya, ini hukumnya sunnah. Boleh sholat di tempat yang lainnya. Nah, di sini kan perintah wattakhidhu. Ini adalah fi'il amr. Tapi perintah di sini hukumnya mustahab, maka penjelasan Rasulullah pun jadinya Jadinya mustahab karena dia menjelaskan suatu perintah yang hukumnya mustahab. Nah, selesai mengenai kaidah al-usuliyah tentang tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun takrirat ini adalah pembenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dia hukumnya diperinci. Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang sunnah, dan seterusnya. Seperti seperti Rasulullah melihat pemuda Habasyah bermain pedang, latihan perang di dalam masjid. Kemudian Rasulullah dan Aisyah memperhatikannya.
melihatnya. Dan ini bentuk takrir pembenaran Nabi tentang bolehnya. Ini hukumnya berarti apa? Boleh. Kalau sekiranya hal tersebut dilarang, maka Rasulullah langsung menegurnya. Langsung menegurnya. Demikian juga tak kala budak Jariyah mengatakan Allah fis sama. Ini adalah akidah yang wajib kita imani. Maka Rasulullah mentakrir, membenarkannya, maka wajib kita terima. Ini mengenai apa? Mengenai takrirat atau takrirat, pembenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai hal ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dalam bait berikutnya. Wa qaddimil a'la ladat tazahumi fi salihi wal aqsu fil madhalimi. Wa qaddimil a'la, dahulukan a'la yang paling tinggi ketika berbenturan suatu maslahat, dan kebalikannya pada kedzaliman, yaitu apa? Kedepankanlah yang paling rendah. Permasalahan ini kalau sekiranya kedua maslahat, kedua kebaikan tersebut tidak bisa digabungkan, harus dikerjakan salah satunya. Contoh, seseorang mau menikahi perempuan antara janda dengan perawan. Kedua-duanya kan baik, tapi ada yang paling baik, yaitu perawan daripada apa? Daripada janda. Tapi kalau sekiranya dia bisa menggabungkannya, yaitu menikahi dua-duanya, maka ini lebih utama. Tapi kalau sekiranya dia dikasih pilihan harus nikahi satu saja, maka dia nikahi yang paling tinggi, yaitu apa? Menikahi seorang gadis. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan abkaro itu lebih dahulu daripada apa? Saib. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Tahrim, sholihatin qanitatin taibatin abidatin sholihatin sayyibati wa abkara. Demikian juga kalau sekiranya kita sedang sholat sunnah rawatib mungkin, atau sunnah tahiyatul masjid. Kemudian muadzin iqamah, Allahu Akbar, ingin melaksanakan sholat wajib. Di sini apakah tetap melaksanakan sholat sunnah, kemudian ketinggalan yang wajib? Kalau seperti ini keadaannya, maka apa? Maka kita harus tinggalkan sunnah dan mengerjakan yang wajib. Kalau sekiranya kita tetap masih sudah di rakaat yang kedua, kita bisa perkirakan, saya lanjutkan aja ke rakaat pertama, kemungkinan karena imam ini bacaannya panjang, saya bisa menyelesaikan 2 rakaat dan tetap masih dapat rakaat pertamanya imam. Maka dia harus apa? Harus menyempurnakan sholat sunnahnya. Dia tidak boleh buru-buru membatalkannya. Karena hukum asal membatalkan ibadah itu apa? Haram. La tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ini apa? Kalau dia masih memungkinkan menggabungkan, maka apa? Dia harus menggabungkannya. Tapi kalau sekiranya harus dia tinggalkan salah satunya, maka dia apa? Dia ambil yang paling tinggi, yaitu mengerjakan yang wajib. Demikian juga antara sholat malam dengan sholat subuh berjamaah, atau sholat subuh itu sendiri. Kalau sekiranya dia sholat malam
kelelahan, kemudian sholat subuhnya keteteran, nggak sempat berjamaah, pun sholat subuhnya juga matahari sudah terbit, maka apa? Maka di sini dia harus mengedepankan yang wajib, yaitu sholat subuh di waktunya atau sholat subuh berjamaah. Mengenai menuntut ilmu, belajar dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sekiranya keduanya ini bisa digabungkan, dalam artian kita nggak perlu rihlah ke daerah tertentu atau ke negara tertentu untuk belajar, sekaligus juga kita berbakti kepada orang tua, maka ini afdol, lebih utama. Karena menggabungkan apa? Dua kebaikan. Tapi kalau sekiranya harus ditinggalkan salah satunya, maka harus dipilih yang paling afdol, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya ayyul a'mali afdol, amalan apakah yang paling afdol? Maka as-salatu ala waqtiha, summa ayyu qala birrul walidain, qala summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. 6. Jadi diutamakan yang paling tinggi. Nah, ini kalau masalahnya itu apa? Masalahnya itu harus mengerjakan salah satunya saja. Di sini akan disebutkan berbagai macam. Yang pertama, kedua-duanya adalah wajib, maka kerjakan yang paling tinggi kewajibannya. Contohnya adalah ada air yang hanya cukup diminum, sementara waktu sholat sudah datang dan dia belum wudu, maka yang dia kedepankan adalah minum. Dia bisa apa? Bertayamum. Sementara tanah nggak bisa dijadikan minum, dijadikan apa? Minuman. Contoh yang lain lagi, lupa sholat subuh dan teringat ketika waktu duhur. Waktu duhurnya itu hanya 5 menit. Maka apa yang dia kerjakan di sini? Dia kerjakan sholat duhur. Nah, kalau sekiranya dia sholat duhur baru di jam 1, taruhlah jam 1 masuk waktu duhur. Dia sholat duhur, Allahu Akbar. Dia niatnya sholat duhur ini. Kemudian dia teringat dalam sholatnya bahwa sholat subuhnya itu dia nggak wudu. Sholat subuhnya tadi malam itu nggak wudu. Maka bagaimana ini? Maka dia harus langsung merubah niat. Merubah niat, nggak usah membatalkan sholat, dia rubah niatnya, yaitu apa? Sholat subuh, kemudian dia kerjakan 2 rakaat. Atau dia sudah kerjakan 2 rakaat, di tasyahud awal, dia baru teringat, saya belum sholat subuh nih. Maka apa? Dia rubah niatnya, kemudian dia salam, maka dia sudah dianggap mengerjakan apa? Sholat subuh. Kemudian dia naik lagi untuk melanjutkan apa? Sholat duhur 4 rakaat. Dan banyak-banyak lagi contoh-contoh di sana mengenai hal ini. Nah, kemudian berikutnya adalah jika satunya sunnah dan satunya wajib, maka tentu di sini apa? Wajib yang dikedepankan. Puasa sunnah dengan apa? Dengan puasa wajib. Puasa sunnah dengan puasa wajib, maka dikedepankan apa? Puasa wajib. Seseorang ada utang puasa Ramadan, sementara datang puasa Arafah. Kira-kira bisa nggak dia gabungkan 2 niat? Saya mau puasa wajib, qada wajib ini sekaligus puasa Arafah, nggak bisa. Karena apa? Karena hukum yang berbeda. Satu sunnah, satu wajib. Demikian juga kalau sekiranya dia ada kafarat. Kafaratnya itu, dendanya itu kambing, seekor kambing. Kemudian bertepatan datangnya apa? Datangnya Idul Adha. Nah, yang mana dia kedepankan ini?
maka dia kedepankan apa? Kafarat, membayar kafarat. Kenapa? Karena ini hukumnya wajib. Sementara menyembelih udhiyah itu adalah sunnah muakkadah. Demikian juga dalam hal akikoh, dia belum diakikohi sama orang tuanya. Dan datang Idul Adha, maka dia kedepankan akikohnya. Nah, yang ketiga, kedua-duanya sunnah, maka di sini dikedepankan yang paling tinggi sunnahnya. Contoh sholat witir dengan sholat sunnah mutlak, sebelum subuh maka witir yang dikerjakan daripada sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, demikian. Ada yang ditanyakan teman-teman? Abu Aska, ada yang ditanyakan?